Latar belakangnya ialah inframerah adalah radiasi elektromagnetik. Audio Jungle. 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 Latar belakangnya ialah inframerah adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dan cahaya tampak tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawah merah atau dari bahasa Latinnya yaitu infra atau bawah. Merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nm dan 1 mm. Radiasi elektromagnetik sendiri adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Setiap muatan listrik yang memiliki kecepatan memancarkan radiasi elektromagnetik ketika kawat atau penghantar seperti antena mengantarkan arus bolak-balik. Radiasi elektromagnetik dirambatkan pada frekuensi yang sama dengan arus listrik, bergantung pada situasi. Gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau seperti partikel sebagai gelombang, dicirikan oleh kecepatan atau kecepatan cahaya, panjang gelombang dan frekuensi kalau dipertimbangkan seperti partikel. Sedangkan panjang gelombang adalah sebuah jarak antara satuan berulang dari sebuah pola gelombang. Dalam sebuah gelombang sinus, panjang gelombang adalah jarak antara puncak aksis kali mewakili panjang dan satu mewakili kuantitas yang bervariasi. Atau misalnya tekanan udara untuk sebuah gelombang suara atau kekuatan listrik atau medan magnet untuk cahaya pada suatu titik dalam frekuensi waktu. Di sini karakteristik inframerah yaitu tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tidak dapat menembus materi yang tak tembus pandang, dan dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Panjang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding balik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. Memiliki frekuensi daya tinggi dan dapat diinterferensi oleh cahaya matahari. Untuk rumusan masalah di sini yang pertama yaitu dapat mengetahui secara jelas apa itu topografi, dan yang kedua dapat mengetahui bagaimana cara kerja sinar inframerah dalam mengukur suhu suatu benda yang berada di permukaan bumi atau atmosfer ataupun suatu permukaan lahan. Yang ketiga yaitu dapat mengetahui manfaat dari penggunaan sinar inframerah dalam bidang topografi. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu yang pertama menemukan fakta atau bukti, menguji fakta lama, dan demikian setiap fakta yang telah ditemukan pada manfaat sinar inframerah dalam bidang topografi. Yang kedua yaitu menganalisis urutan-urutannya antara hubungan dan penjelasan sebab akibat yang muncul dalam kerangka
teoritis yang ada. Yang ketiga yaitu mengembangkan alat-alat, konsep-konsep, dan teori-teori ilmiah yang baru dalam bidang topografi yang dapat memudahkan validitas dan reliabilitas studi tentang kegunaan sinar inframerah. Untuk kegunaan penelitian sendiri yaitu yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan ilmu pendidikan, terutama pada penerapan model-model pembelajaran untuk meningkatkan hasil proses pembelajaran dan hasil belajar di kelas. Yang kedua, bagi sekolah. Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajaran guru agar menjadi lebih efektif dan efisien sehingga kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa meningkat agar siswa dapat mengaplikasikan dan lebih mengetahui cara kerja gelombang elektromagnetik, yaitu seperti sinar inframerah dalam bidang topografi maupun bidang apapun. Yang ketiga, bagi siswa, yaitu meningkatkan hasil belajar dan solidaritas siswa untuk menemukan pengetahuan dan mengembangkan wawasan tentang ilmu topografi, yaitu ilmu pemetaan permukaan bumi, meningkatkan kemampuan menganalisis suatu masalah melalui pembelajaran dengan model pembelajaran inovatif. Dan yang terakhir yaitu bagi guru, sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan secara luas manfaat sinar inframerah dalam bidang topografi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saskia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka di bab 2 dari sinar inframerah dalam bidang topografi. Secara keseluruhan, topografi secara ilmiah artinya adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lainnya seperti planet, satelit alami, termasuk bulan, bintang, dan matahari, serta asteroid. Sinar inframerah pertama kali ditemukan oleh seorang kelahiran Jerman yang bernama Friedrich Wilhelm Herschel tahun 1800. Setelah heboh karena ia berhasil menemukan planet Uranus di tahun 1781, 19 tahun kemudian ia mencoba membuat pertemuan lainnya. Di masa itu, Herschel akrab dikenal dengan penemuan Newton yang mengatakan bahwa sinar matahari dapat dipisahkan menjadi komponen kromatis terpisah melalui pembiasan kaca prisma. Jika dipantulkan dengan sinar matahari dengan kaca prisma, maka akan muncul cahaya warna-warni seperti pelangi. Terkadang juga bisa menggunakan CD untuk menghasilkan pantulan cahaya seperti pelangi saat itu. Herschel berpikir, apakah setiap warna ini mempunyai panas yang berbeda-beda? Hasil dari keingintahuannya, dia mengarahkan kaca prisma ke cahaya matahari lalu mengukur suhu setiap warnanya. Uniknya, ketika Herschel mencoba mengukur suhu di luar bagian merah, tempat di mana tidak ada sinar matahari satupun, suhu tersebut adalah yang paling tinggi. Ia pun meneliti tentang sinar panas yang terpisah dari berbagai cahaya tampak tadi. Dan sekarang kita mengenalnya dengan istilah sinar inframerah. Inframerah dalam topografi juga dapat dipergunakan oleh para petani di daerah iklim yang sedang bisa menanam sayur mayur dan bunga-bunga dalam rumah kaca, atau kita kenal dengan istilah efek rumah kaca. Yang terjadi dengan rumah kaca ini, cahaya matahari menembus kaca dan dipantulkan kembali oleh benda-benda dalam ruangan rumah kaca sebagai gelombang panas yang berupa sinar inframerah. Namun, gelombang panas itu terperangkap di dalam ruangan kaca serta tidak bercampur dengan udara dingin di luarnya. Akibatnya, suhu di dalam rumah kaca lebih tinggi daripada di luarnya. Inilah gambaran sederhana terjadinya
efek rumah kaca atau dapat disingkat dengan ERK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shalendra Kusumawardana dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan bagian bab 3 tentang kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka ini berisi tentang pendalaman tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian yang terakhir adalah alat ukur dalam menghitung ketinggian awan, yaitu dengan menggunakan pancaran sinar inframerah kepada benda tersebut. Mari kita bahas bagian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kami adalah jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Metode penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran benar mengenai subjek yang diteliti. Kebanyakan pengolahan data didasarkan pada analisis persentase dan analisis kecenderungan tanpa mengkaitkan dengan keadaan populasi di mana data tersebut diambil. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti suatu objek dengan perhitungan sistematik atau statistik yang sesuai dengan objek tersebut dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data inframerah diperoleh dengan cara merekam sinar inframerah yang dipancarkan benda dengan menggunakan radiometer. Sinar inframerah ini dipancarkan oleh benda karena benda tersebut telah menyerap sebagian sinar matahari yang jatuh pada benda itu. Banyaknya sinar inframerah sebanding dengan suhu benda yang memancarkannya. Bila benda memancarkan kembali energi sinar yang pernah diserap, maka banyaknya sinar inframerah sebanding dengan suhu benda yang memancarkannya. Bila benda memancarkan kembali sinar yang pernah diserap, maka banyaknya energi sinar tersebut akan semakin banyak. Dan bila makin sedikit benda menyerap sinarnya, maka makin sedikit pula sinar inframerah yang dipancarkan kembali dan makin rendah suhu benda tersebut. Bila untuk memperoleh albedo yang diambil adalah gelombang 6 mikrometer, untuk memperoleh data sinar inframerah diambil gelombang dengan panjang gelombang sekitar 10,5 sampai 12,5 mikrometer. Gelombang ini tidak atau sedikit sekali diserap atmosfer, tetapi banyak diserap atau dipancarkan oleh butir-butir awan. Dari foto inframerah yang dihasilkan oleh radiometer menunjukkan bahwa makin rendah suhunya, warna foto makin putih, seperti telah diuraikan pada gambar tersebut. Radiometer yang dipasang di satelit mengukur banyaknya sinar inframerah yang sampai ke satelit. Sinar inframerah tersebut berasal dari berbagai benda di permukaan bumi dan di dalam atmosfer. Oleh karena itu, sering terlihat bahwa benda yang berlainan tetapi bersuhu sama tinggi terlihat dalam warna yang sama. Dengan demikian, pengukuran yang mendekati pada benda yang bersangkutan dapat diperoleh apabila benda tersebut jauh lebih luas daripada benda-benda lain yang di sekitarnya. Untuk awan yang terpencar di sinarnya banyak tercampur dengan sinar benda lain, sehingga suhu yang diperhitungkan sering lebih tinggi dari sebenarnya. Jadi perlu diketahui bahwa perbedaan warna dalam foto menyatakan perbedaan daya pantul dan perbedaan warna dalam foto inframerah menyatakan perbedaan suhu. Citra ini berdasarkan panas radiasi, dengan kata lain semakin hangat permukaan maka semakin banyak radiasi inframerah yang terjadi. Hasilnya pada citra adalah semakin dingin permukaan maka semakin terang dan sebaliknya semakin panas maka akan semakin gelap. Pada praktiknya puncak awan akan semakin dingin sehingga terlihat berbagai warna terang dan permukaan tanah akan lebih hangat dan terlihat lebih gelap. Dengan cara ini awan rendah akan terlihat abu-abu dan awan yang lebih tinggi akan terlihat lebih terang. Kerugiannya adalah sulit membedakan fog atau kabut dengan daratan biasanya karena suhu yang serupa. Keuntungan utamanya adalah ketersediaan 24 jam sehari. Pengembangan citra satelit inframerah dengan menekan pada area awan dan puncak awan terdingin lebih karena citra inframerah bisa untuk membedakan tinggi awan, maka dimanfaatkan dengan menerangi bagian awan dengan warna yang lebih cerah. Bagian dasar adalah citra visible, kemudian ditambahkan citra inframerah menggunakan pola strip. Dengan ini bisa didapatkan area dengan awan dingin atau tinggi pada citra visible.
Selanjutnya kita akan membahas bab 4, yaitu paparan data dan temuan penelitian. Paparan data penelitian diperoleh dari sumber data yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut ini disampaikan paparan data lengkap dengan fokus penelitian, yakni yang pertama ada mengukur suhu permukaan bumi dengan menggunakan sinar inframerah seperti mengukur suhu suatu permukaan lahan. Dapat disimpulkan bahwa suhu permukaan dapat diartikan sebagai suhu bagian terluar dari suatu objek. Sedangkan untuk vegetasi dapat dipandang sebagai suhu permukaan kanopi tumbuhan, dan pada tubuh air merupakan suhu dari permukaan air tersebut. Pada saat permukaan suatu benda menyerap radiasi, suhu permukaannya belum tentu sama. Hal ini tergantung pada sifat fisis objek pada permukaan tersebut. Sifat fisis objek tersebut diantaranya emisivitas, kapasitas panas jenis, dan konduktivitas termal. Suatu objek di permukaan yang memiliki emisivitas dan kapasitas panas jenis rendah, sedangkan konduktivitas termalnya tinggi, akan menyebabkan suhu permukaannya meningkat. Hal sebaliknya terjadi pada suatu objek yang memiliki emisivitas dan kapasitas jenis yang tinggi, sedangkan konduktivitas termalnya rendah, akan menyebabkan lebih rendahnya suhu permukaan. Suhu permukaan akan mempengaruhi jumlah energi untuk memindahkan panas dari permukaan ke udara. Suhu permukaan lahan dapat didefinisikan sebagai suhu permukaan rata-rata dari suatu permukaan yang digambarkan dalam satuan piksel dengan berbagai tipe permukaan. Besarnya suhu permukaan dipengaruhi oleh panjang gelombang. Panjang gelombang yang paling sensitif terhadap suhu permukaan adalah inframerah termal. Band termal dari suatu satelit berfungsi untuk mencari suhu permukaan objek di permukaan atau Leeson dan Kiefer tahun 1999. Emisivitas adalah rasio energi yang diradiasikan oleh material tertentu dengan energi yang diradiasikan oleh benda hitam atau black body pada temperatur yang sama. Yang kedua ada mengukur luas permukaan bumi dengan menggunakan sinar inframerah. Dan yang ketiga ada kegunaan sinar inframerah dalam bidang topografi terbagi menjadi dua, yaitu sebagai pengukur suhu suatu permukaan yang ada di bumi dan bisa juga digunakan dalam pemetaan sumber daya alam. Bab 5 pembahasan. Di sini aku akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan topografi dan bagaimana sih cara kerja topografi dalam mengukur suatu permukaan atau suatu permukaan bumi ataupun lahan dalam bidang topografi. Dan ketiga adalah manfaat sinar inframerah dalam bidang topografi. Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain, meliputi planet, satelit alami seperti bulan dan sejenisnya, serta asteroid. Nah, istilah topografi ini berasal dari zaman Yunani kuno hingga zaman Romawi kuno, yang berarti detail dari suatu tempat. Asal katanya adalah topos yang berarti tempat, dan grafi atau grafia yang berarti tulisan. Objek dari topografi berkaitan dengan posisi bagian dan menunjuk pada koordinat horizontal seperti garis lintang dan garis bujur serta garis vertikal yaitu ketinggian. Studi topografi dapat dilakukan untuk berbagai tujuan loh, yaitu perencanaan militer, eksplorasi geologi, konstruksi sipil, pekerjaan umum, dan tentunya reklamasi. Nah, aku akan menjelaskan sedikit tentang teknik topografi. Jadi, teknik topografi ini ada dua, yaitu secara langsung atau survei langsung, atau yang kedua pengindaran jarak jauh.
Pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana sih cara kerja sinar inframerah dalam bidang topografi atau dalam permukaan suatu lahan ataupun bumi. Nah, salah satu kelas dari sensor inframerah disebut detektor termal yang merespon panas yang diakibatkan oleh penyerapan radiasi termal oleh permukaan elemen pengindaran yang mampu mengubah tingkat panas menjadi sinyal listrik. Panas yang diserap meningkatkan suhu permukaan dan kenaikan suhu yang dihasilkan menjadi radiasi termal yang terjadi. Dalam rujukan, suhu objek dihitung dari persamaan TB sama dengan TSC tambah V per 4 AG epsilon kali epsilon S kali sigma kali T pangkat 3 SC. Di mana TB adalah suatu objek dan TSC adalah suhu sensor dalam satuan Kelvin dan volt adalah tegangan output termopil dalam volt. Sedangkan parameter luas permukaan A dengan M kuadrat dan epsilon emisivitas objek, epsilon S atau emisivitas sensor, dan sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann yang bernilai 5,67 kali 10 pangkat min 8 W M pangkat min 2 K pangkat min 4 adalah faktor kalibrasi. Nah, untuk menghitung suhu objek perlu mengetahui dua variabel, yaitu ada suhu sensor dan tegangan keluar detektor. Faktor kalibrasi ditemukan selama kalibrasi termometer. Termopil adalah detektor termal paling populer. Termopil termasuk dalam kelas detektor inframerah pasif yang menghasilkan output listrik sehubungan dengan flux termal yang diserap tanpa memerlukan sumber energi tambahan. Termopil juga terdiri dari termokopel yang terhubung secara seri dan sebuah penyerapan inframerah. Karena lapisan penyerapan menyerap daya inframerah yang dipancarkan dari target yang panas, maka perbedaan suhu hot conjunction dan suhu cold junction dan termokopel terbentuk. Nah, tegangan termoelektrik antara dua terminal dari termokopel yang dihubungkan seri akan terbentuk seperti tegangan keluar dari termopil proporsional terhadap daya inframerah yang terserap sebagai fungsi suhu dari pemancar inframerah dan suhu lingkungan dari termopil. Termopil juga menghasilkan sinyal yang hampir proporsional dengan gradien suhu antara hot junction dan cold junction, sehingga termopil harus ditambahkan sensor suhu absolut atau sensor suhu referensi, misalnya termistor. Termistor dibagi menjadi dua kelompok loh, teman-teman, yaitu MTC yang umum digunakan untuk pengukuran suhu dan ada PTC. Resistansi termistor MTC menurun seiring dengan kenaikan suhu loh. Wow. Dan resistansi termistor S sebesar ohm berhubungan dengan suhu absolut dengan T Kelvin persamaannya polinomial dengan persamaan polinomial. Nah, nanti kalian bisa lihat ya di foto tersebut. Nah, model komputasi termistor itu ada 3 loh teman-teman, yaitu model sederhana, model Faraday, dan model Steinhart dan Hart. Model Steinhart-Hart mempunyai error terkecil dari 2 model lainnya. Wow, jadi model Steinhart-Hart ini mempunyai nilai errornya paling kecil lah dibanding dengan model Faraday dan model sederhana. Nah, jadi kita juga bisa mengetahui nih rumus model Steinhart-Hartnya dinyatakan dengan T buka kurung A tambah B ln S tambah C ln S pangkat 3 pangkat min 1. Maaf ya jika misalnya salah menyebutkan rumus. Kita lanjut. Komputasi dengan model Steinhart juga mempunyai 3 titik loh kalibrasi resistansi termistor terhadap suhu tersebut.
Nah, T1 dengan S1, T2 dengan S2, dan T3 dengan S3 untuk mendapatkan koefisien A, B, dan C. Penguat diferensial memperkuat selisih antar dua tegangan. Rangkaian penguat ditunjukkan fungsi alih untuk rangkaian penguat diferensial diberikan sebagai berikut. Nanti kalian bisa lihat ya rumusnya. Jika resistor R1 sama dengan R2 dan R3 sama dengan R4, fungsi alih penguat diferensial dapat disederhanakan menjadi fungsi sebagai berikut. Sistem pemetaan suhu permukaan lahan ini mempunyai sistem kontrol utama mikrokontroler berupa board Arduino Nano. Mikrokontroler ini digunakan untuk mengubah nilai analog. Nah, menjadi digital besar suhu yang diukur oleh rangkaian sensor inframerah dengan menggunakan ADC. Mengatur putaran motor stepper dengan fungsi digital outputnya, mengatur putaran motor servo dengan fasilitas PWM-nya. Nah, membaca nilai dari sensor, akselerometer, dan magnetometer, konfigurasi rangkaian tersebut merupakan penampang melintas sensor termopil. Nah, diagram skematik termopil yang terdiri dari 4 termopil yang dihubungkan seri melalui protokol I2C dan mengirim data suhu yang telah terukur ke komputer dengan komunikasi serial. Nah, blok diagram sistem ini ditunjukkan pada pemindaian yang terdiri dari motor servo dan motor stepper yang operasi putarannya ditunjukkan dan digunakan untuk mengubah arah pengukuran dari sensor termopil sehingga arah pengukuran dapat berubah dalam radiusnya. Wow. Nah, sensor akselerometer digunakan juga untuk mengetahui besar derajat kemiringan sensor akselerometer. Nah, dan motor stepper juga digunakan untuk mengubah arah pengukuran dari sensor termopil sehingga arah pengukuran dapat berputar atau mengelilingi 360 derajat di sekitar sistem. Nah, untuk mengetahui arah mata angin dari sistem ini, makalah digunakan sensor magnetometer. Nah, rangkaian sensor inframerah terdiri dari sensor inframerah termopil dan rangkaian pengondisi sinyalnya. Rangkaian pengondisi sinyal digunakan untuk menguatkan tenaga output dari sensor inframerah termopil. Rangkaian ini terdiri dari penguat diferensial. Nah, sensor termopil yang digunakan adalah tipe ZTP-135SR. Sensor termopil ini sudah dilengkapi dengan termistor NTC yang digunakan untuk mengukur suhu sensor itu sendiri sebagai referensi. Suhu permukaan lahan yang telah diukur atau terukur kemudian dikirim ke komputer dengan komunikasi e-serial. Jadi, suhu yang sudah diukur, suhu permukaan lahan yang sudah diukur, atau suhu permukaan bisa digunakan suhu permukaan bumi yang sudah diukur bisa langsung dikirimkan ke komputer dengan komunikasi e-serial. Nah, perangkat ini digunakan dan telah dirancang dengan IDE atau IDE Microsoft Visual Studio untuk menampilkan visualisasi dari pemetaan suhu permukaan lahan. Nah, rangkaian pengondisi sinyal termoper menggunakan rangkaian penguat diferensial yang akan menghasilkan tegangan keluar Vout dengan penambahan tegangan offset dari output rangkaian non-inverting voltage follower. Resistor variabel R5 digunakan untuk mengatur F0 volt off dengan dasar rangkaian pembagi tegangan. Sesuai dengan persamaan yang sudah ditunjukkan, tegangan termopil atau FTV menjadi sebagai berikut. Dan rangkaian pengondisi sinyal termistor menggunakan rangkaian penguat diferensial yang akan menghasilkan tegangan keluaran.
dengan penambahan tegangan offset dari output rangkaian non-inverting voltage follower. Resistor variabel R13 digunakan untuk mengatur dengan dasar rangkaian pembagi tegangan. Nah, sesuai dengan persamaan 5, resistansi termistor RTR menjadi sebagai berikut. Nah, perangkat lunak pengukuran suhu pada microcontroller membaca tegangan keluaran rangkaian pengondisi sinyal termopil Vout dan VOUTP dan VOUTR dengan fasilitas ADC. Kemudian dilakukan komputasi pengukuran suhu objek TB sesuai dengan persamaan yang pertama memerlukan variabel suhu sensor TSC dengan persamaan yang ketiga tegangan keluaran dari sensor termopil FTP dengan persamaan yang ketujuh dan faktor kalibrasi. Faktor kalibrasi KP didapatkan dengan beberapa kalibrasi dengan membalik persamaan 1 menjadi persamaan 9. Wow, setelah KP didapatkan, pengukuran suhu objek TB dapat dilakukan. Nah, jadi pengukuran suhu objek itu sesuai dengan yang tadi persamaan yang pertama, yaitu rumus yang pertama muncul pakai persamaan itu. Dan persamaan yang pertama tadi itu memerlukan suatu variabel suhu sensor TSC dengan persamaan 3. Tegangan keluar dari sensor termopil FTP dengan persamaan 7 dan faktor kalibrasi. Nah, oke, kita lanjut. Di sini juga ada diagram alir dari komputasi pengukuran suhu. Nah, perangkat lunak pada mikrokontroler Arduino Nano dimulai dengan inisialisasi sudut pada motor servo dan stepper. Kemudian dilakukanlah pembacaan tegangan keluar rangkaian pengondisi sinyal termopil dan termistor dengan ADC. Nah, hasil pembacaan ADC tersebut kemudian hitung sesuai rancangan perangkat lunak pengukuran suhu. Wow, ya, lumayan ya. Data suhu, sudut servo, dan sudut stepper kemudian dikirim ke komputer melalui komunikasi serial. Kemudian untuk mengubah arah pengukuran dilakukan dengan memutar motor stepper sebesar 0 atau theta derajat. Jika step total dari motor stepper belum 360 derajat, maka akan mengulang pembacaan ADC kembali. Oke, pengujian pengukuran suhu ini juga dilakukan terhadap objek bersuhu konstan. Pengujian ini diulang selama atau sebanyak 38 kali. Pengukuran sudut kemiringan sensor inframerah dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan dari akselometer dengan kemiringan referensi. Error yang dihasilkan tuh antara 0,58% sampai dengan 2,96% dengan rata-rata 1,72%. Untuk bab terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yaitu dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa begitu besar peranan sinar inframerah dalam bidang topografi yang juga dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Radiasi inframerah atau cahaya inframerah adalah tipe radiasi energi yang tak tampak oleh mata manusia, namun dapat kita rasakan. Panasnya sinar inframerah punya panjang gelombang yang lebih panjang daripada panjang gelombang cahaya yang tampak. Radiasi inframerah termasuk radiasi elektromagnetik sebagaimana cahaya yang tampak, yang dihasilkan ketika suatu atom menyerap dan melepas energi dalam bentuk foton. William Hercules atau astronomis Inggris yang pertama kali menyadari keberadaan gelombang inframerah pada tahun 1800. Dia melakukan percobaan untuk mengukur
perbedaan suhu di antara berbagai warna pada cahaya tampak. Dan untuk saran sendiri, yaitu sarannya masyarakat seperti kita hendaknya lebih mengetahui dan memahami tentang sinar inframerah di bidang topografi, karena selain bermanfaat bagi kehidupan, sinar inframerah juga memiliki dampaknya. Dengan lebih memahami sinar inframerah, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan sinar inframerah.